Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tambahkan dalam jalan sufi kita aspek ikhlas. Kalau ini di hampir semua sufi jadi keyword, jadi kunci. Ikhlas kalau menurut Kiai Soleh ada 3 jenisnya. Yang pertama ikhlasnya abidin, yang kedua ikhlasnya muhibbin, yang ketiga ikhlasnya arifin. Oke, saya tidak tahu, kadang-kadang teman-teman mungkin yang mendengarkan yang masih muda-muda ini merasa wacana-wacana seperti ini, ikhlas, warok, kemudian riyadhah, itu mungkin merasa ini kok rasanya masih jauh Pak dari hidup saya. Rasa semacam ini sebenarnya juga sejenis godaan, sejenis was-was, seolah-olah kita yang masih muda ini masih belum saatnya. Tapi kalau tidak kita mulai sekarang, di belakang nanti ya perjuangannya lebih berat. Kalau pakai bahasanya para sufi, ini namanya wilayah yang hakiki. Jadi kenyataan hidup kita yang hakiki, hidup yang sejati itu di sini. Kalau dalam bahasa Islam kan, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Pada saatnya pasti kita nanti kembali ke Allah. Pada saatnya jatah umur kita akan habis. Dan yang akan berguna yang hakiki-hakiki ini. Insya Allah seumuran teman-teman tidak terlalu mudah untuk memulai. Dimulai dari sekarang, nanti akan semakin baik ke belakang. Coba teman-teman dibaca para sufi besar, dibaca kisah-kisah para ulama, termasuk Kiai Soleh Darat ini, coba dicek. Kiai Soleh ini pada usia seperti teman-teman sekarang, mungkin yang muda-muda, yang para mahasiswa sekitar 20 ke atas, itu Kiai Soleh sudah bisa apa, sudah mampu apa, sudah khatam kitab apa, sudah menjalani riyadhah apa. Dari situ nanti bisa kita bandingkan dengan hidup kita sekarang, kita sudah sampai mana. Ya insya Allah tidak sehebat Kiai Soleh, makanya tidak apa-apa dimulai sekarang, jangan nunggu nanti. Oke, sengaja saya angkat tema-tema yang agak timur, agak tasawuf belakangan ini, karena saya melihat situasi hari ini di luar serba banyak panasnya hawanya, baik hawa lahir maupun hawa batin kita. Mungkin sudah saatnya, mungkin Allah juga mengingatkan kita, saatnya untuk kembali ke dalam diri, saatnya untuk ilaihi roji'un. Bahkan Allah memberi isyarat yang sangat dahsyat dengan virus corona ini yang membuat kita mau tidak mau melakukan uzlah di rumah kita masing-masing. Ini bagi saya isyarat yang luar biasa dari Allah. Ayo segera membereskan diri kita. Jangan-jangan memang ini akhir zaman yang sebentar lagi sudah berakhir, maka ayo bareng-bareng dibereskan diri kita. Termasuk ini tadi, belajar pikiran-pikiran Kiai Soleh, cara untuk membereskan jiwa, membereskan batin lewat jalur tasawuf. Ikhlas yang pertama adalah ikhlasnya abidin. Orang ikhlas level abidin adalah orang yang beramal soleh, beramal baik, menjaga agar tidak riak, tidak ujub, tidak ingin pamer, tidak ingin sombong, pokoknya beramal untuk Allah dengan mengharap semoga mendapatkan pahala, mendapat surganya, semoga dijauhkan dari neraka. Ini level ikhlasnya orang-orang abidin. Naik satu level ikhlasnya orang-orang muhibbin.
Kalau orang muhibbin ini sudah tidak berpikir lagi pahala surga atau siksa neraka. Muhibbin ini orang-orang yang sudah jatuh cinta sama Allah, beramal hanya untuk tujuan memuliakan Allah saja. Orang yang jatuh cinta kalau beramal biasanya amalnya tanpa pamrih, hanya untuk yang dia cintai saja. Kalau kita beribadah pada Allah karena kita cinta pada Allah, tidak menunggu pahala, tidak sekedar berlindung dari siksa, kita sudah ikhlas di level 2, level muhibbin. Ada ikhlas di level paling tinggi. Kalau ikhlas di level paling tinggi ini ikhlasnya orang-orang arifin. Di level paling tinggi ini orang yang punya kesadaran bahkan aku bisa beramal baik ini bukan karena jasaku. Semuanya yang menggerakkan, yang membuka hati, yang memungkinkan aku beramal baik hanya Allah saja. Aku tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kehendak. Semua yang mengatur semua ini adalah Allah saja. Jadi ikhlasnya orang arifin. Kalau yang muhibbin tadi masih ada rasa aku mempersembahkan semuanya untuk Allah. Ini kan masih ada akunya yang berusaha. Tapi level arifin, bahkan yang aku lakukan ini hakikatnya pemberian Allah juga. Jadi aku tidak punya jasa sama sekali apapun. Nah, ini level orang arifin. Punya kesadaran bahwa yang membuat aku bergerak dan membuat aku diam itu ya Allah. Tidak sekedar mempersembahkan perbuatan untuk Allah seperti di orang-orang muhibbin, atau mengharapkan pahala dan menjauh dari neraka seperti di orang-orang abidin. Maka orang-orang arifin ini diantara cirinya selalu bersyukur. Alhamdulillah Allah menakdirku jadi orang yang taat, jadi orang yang patuh, jadi orang yang mau beramal soleh. Karena ada orang lain yang digaris untuk melakukan yang sebaliknya. Nah, itu cirinya orang arifin. Jadi ikhlas ternyata ada 3. Maka teman-teman tidak usah khawatir, Pak, kok saya masih incerannya surga ya Pak, masih tidak ingin masuk neraka ya Pak. Tidak apa-apa, itu pun sudah ikhlas. Meskipun ikhlas level abidin. Kalau di bawah ini, kalau di luar abidin apa Pak? Ya tadi, kalau di luar abidin, di bawah abidin berarti beramal hanya untuk pamer, beramal hanya untuk ujub, disombongkan, atau beramal karena duniawi, tidak karena Allah. Demi kemasyhuran, demi kekayaan, demi dipuji orang, itu berarti bawahnya abidin. Kalau abidin ya karena Allah, lillahi ta'ala, cuma sambil mengharapkan pahala dan ingin dilindungi dari siksa. Kalau muhibbin, tidak ada pamrih apa-apa, hanya untuk Allah saja amalnya. Kalau arifin, bahkan amal yang aku lakukan bukan dari aku, semuanya anugerah dari Allah. Nah, ini namanya ikhlas. Terus selain ikhlas, nanti dalam syarahnya Hikam ada juga pandangan tentang kita harus selalu husnudzon pada Allah. Biasanya kebutuhan husnudzon ini dirasakan saat kita dapat musibah, dapat bencana, dapat kesulitan. Banyak orang yang bertanya-tanya, apa salahku, apa dosaku, kok Allah tega memberikan cobaan ujian seberat ini. Nah, itu yang kurang apa? Kalau ada pandangan semacam ini berarti dia tidak husnudzon kepada Allah. Dianggapnya Allah punya motif buruk, punya niat buruk. Padahal Allah itu Rahman Rahim. Allah itu tidak cuma sayang pada kita, tapi maha sayang. Berarti pasti Allah tidak menginginkan yang jelek, yang sengsara,
yang menyusahkan untuk kita. Hanya kita saja mungkin yang salah paham atau kita sendiri yang milih susah, milih sengsara. Nah, husnudzon kepada Allah menurut Kiai Soleh ada 2 level. Ada level awam, ada level khawas. Kalau orang awam itu husnudzonnya adalah kalau dia dapat kenikmatan, kemudian dia merasa bahwa nikmat ini asalnya dari Allah semata. Nah, ini husnudzon level orang awam. Allah lah yang mewujudkan, Allah lah yang memberikan semua kenikmatan ini. Makanya cirinya, buahnya husnudzon di level awam itu syukur dan mengharap rahmatnya Allah. Jadi orang awam berhusnudzon pada nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, ada yang lebih tinggi, yaitu husnudzonnya orang khawas, orang-orang khos, yaitu yang melihat pokoknya Allah ini maha sayang, maha cinta kepada hambanya. Meskipun yang kita rasakan ini sengsara, yang kita rasakan ini kesulitan hidup, yang kita rasakan ini ketidaknyamanan hidup, orang yang husnudzon di level khos ini menganggap bahwa semuanya merupakan kebaikan Allah kepada kita. Allah sebenarnya menginginkan yang baik dan yang terbaik untuk kita, hanya saja kita tidak paham. Hanya saja kita mungkin belum bisa membaca. Ada corona, ada macam-macam bencana, ada pertikaian, perselisihan di banyak tempat. Tapi orang-orang yang husnudzon pada Allah, ini pasti skenario-nya Allah untuk tujuan yang baik, untuk hasil yang baik. Hanya saja kita manusianya belum paham. Insya Allah nanti buahnya baik. Nah, kalau yang level 2 ini orang khos. Kalau orang awam biasanya lebih mudah husnudzon pada yang wujudnya nikmat-nikmat. Tapi kalau orang khos, apapun wujudnya, apakah itu nikmat, apakah itu dirasakan menyusahkan, semuanya dianggap buahnya kasih sayang Allah yang pasti hasilnya nanti kebaikan. Kalau tadi yang orang awam melahirkan syukur nikmat, kalau yang husnudzonnya orang khos melahirkan rasa cinta, rasa percaya, rasa tawakal kepada Allah. Orang yang husnudzon itu enak, tidak mudah mengeluh, tidak mudah susah. Ada orang maki-maki dia, kalau dibaca husnudzon itu orang ini ternyata perhatian padaku, ternyata dia juga sayang padaku, makanya dia sebut kesalahan-kesalahanku sehingga semoga besok aku bisa memperbaiki. Ini perspektif husnudzon. Kalau orang perspektifnya suudzon, bahkan orang ngomong baik sekalipun dicurigai. Wah, jangan-jangan orang ini muji-muji aku, tapi nanti di belakangku menjelek-jelekan aku, atau membuat aku terlena sehingga nanti dia bisa ngalahkan aku, atau sebenarnya dia iri sebenarnya, cuma itu basa-basi saja. Ini orang yang perspektif suudzon, biasanya lebih tidak tenang, lebih stres. Apalagi kalau suudzon pada Allah, suudzon pada manusia aja membuat kita galau luar biasa. Kalau kita suudzon pada Allah, lebih galau lagi, karena tidak mungkin kita bisa mengalahkan Allah. Maka